Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumid darain amin. Babun fi itmamis salati wal khudu'i wal khusyu'. Bab tentang menyempurnakan salat dengan khudu'. Dengan khudu'. Khudu'a itu apa? Tunduk. Dengan khudu', dengan tunduk wal khusyu'. Dan khusyuk. Khusyuk itu nanti banyak perspektifnya ya, banyak apa penjelasannya ya. Ada yang bilang khusyuk itu artinya konsentrasi, ada yang bilang khusyuk itu artinya sadar akan situasi ya. Banyak perspektif. Kita lihat nanti apa yang dimaksud khusyuk oleh Imam Ghazali. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung ya, al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Orang yang beriman adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka ya yang di dalam salatnya khusyuk, itu khusyuk. Ya. I'lam, ketahuilah annal khusyu'a minhum, bahwa khusyuk dari mereka man ja'alahu min af'alil qulubi, ya, adalah orang yang menjadikan orang yang menjadikan khusyuk min af'alil qulub, dari perbuatan hati, kal khaufi, seperti takut, war rahbah, rahbah itu kewibawaan, wa minhum, di antara mereka man ja'alahu, orang yang menjadikan khusyuk itu min af'alil jawarih, merupakan perbuatan anggota tubuh ya. Berarti apa ini? Physically ya. Kasukun, seperti diam, wa tarkil iltifati wal abas, meninggalkan nengok ya, meninggalkan menengok kiri, nengok kanan, iltifat, bergerak, wal abas, dan perbuatan yang enggak ada manfaatnya, abas. Jadi kata Imam Ghazali, khusyuk itu ada dua kelompok yang berpandangan atau yang melihat khusyuk itu apa ya. Yang pertama, ada yang melihat yang dimaksud dengan khusyuk itu kaitannya dengan hati ya. Maka kalau khusyuk kaitannya dengan hati, khusyuk berarti sama seperti khauf ya, takut itu adanya di dalam hati. Rahbah itu mengagungkan, membesarkan ya, punya punya rasa penghormatan, rahbah ya. Jadi ada takut, tapi takutnya karena hormat ya, bukan takut karena ada setan, takut karena siksa, bukan, tapi takutnya karena hormat ya. Kalau penjahat ngumpet ya. Ya, gitu. Segan ya.
Kalau habis goes itu degan, bukan segan. Ya. Oke, ya. Nah, ini yang pertama ada yang menjadikan khusyuk itu adalah bagian dari hati. Ada yang mengatakan khusyuk itu bukan bagian hati, tapi khusyuk itu kaitannya dengan jawarih, dengan fisik. Ya. Jadi orang yang khusyuk kalau menurut perspektif yang fisik itu nggak bergerak. Ya. Jadi sholat itu ketika khusyuk berarti kalau perspektifnya adalah apa? Badan, maka akhirnya nggak lagi sholat gitu. Ya Ustaz, gitu. Nyamuk. Ya. Ya. Yang meninggalkan ambas gitu. Ambas itu sesuatu yang nggak penting gitu. Kadang-kadang gerak-gerak gitu. Nah itu berarti khusyuk itu nggak begitu ya. Makanya nanti ada hadis khusyuk itu nanti ketika cerita tentang Abu Bakar sholat sampai ada burung hinggap di beliau ya, ada burung datang hinggap di pundak Abu Bakar. Itu kan berarti bagaimana itu kan? Patung gitu kan Nah, ya kan kayak bukan orang kan, berarti kan kalau burung itu, kenapa burung itu nggak menempel ke kita kan karena kita bergerak kan? patung diambil dulu. Paham. Nah, ya artinya dia udah menyatu dengan alam kan? Artinya seolah-olah dia udah nggak terganggu dengan yang lain. Jadi burung itu jadi nggak takut dengan kita kan? Nah itu ya. Bakarnya nggak merasakan itu. Nah itu Allah alam itu, makanya itu kan sekarang ketika perspektifnya adalah perspektif apa? Fisik gitu, maka fisik itu sampai kepada titik itu. Saking khusyuknya mau apa nggak terasa. Nah ya artinya nanti kalau ini dikaitkan keduanya gitu ya, keduanya artinya kalau dia blank nggak ada apa-apanya ya berarti bukan orang juga kan gitu ya. Maka harus nggak boleh blank kan, harus hatinya harus konsentrasi juga. Nah ya makanya kan ketika pohon itu gerak, burung masih tetap aja duduk kan. Tapi kalau orang, ada nggak burung nempel, kecuali burungnya emang tahu yang sudah yang udah dilatih gitu lah, lain ceritanya gitu ya. Oke, jadi artinya kembali diawali Imam Ghazali itu bilang ya, orang yang khusyuk itu perspektifnya ada dua. Ada yang melihat bahwa khusyuk itu adalah dari sisi hati, berarti nggak kelihatan ya. Artinya yang kita nggak bisa menjelaskan tentang khusyuk itu apa, karena rasa kaitannya ya, lauk gitu ya. Tapi kalau kaitannya dengan sukun tadi, dengan diam ya, dengan jawarih, maka itu bisa dilatih ya, bisa dicoba. Artinya ini begini loh caranya loh gitu. Bisa dipelajari Ya, bisa dipelajari ya, meskipun hati juga bisa dipelajari, tapi memang hatinya lebih sulit karena itu kaitannya dengan rasa ya. Rasa itu kan kita nggak bisa ngejelasin kecuali dirasakan ya. Lah iya kan, kita nggak bisa tahu manis itu apa. Nggak bisa kita asem. Apa? Kakak asem, kakak astagfirullah. Manis itu kita nggak bisa jelasin manis itu apa. Ya, dibilang manis, saya manis, nggak bisa. Ya, jadi manis itu pasti kita rasakan. Gula manis, gitu. Ya, nggak bisa dijelasin. Ya, nanti kalau khusyuk itu adalah perspektifnya adalah hati,
seperti takut, ya meskipun nanti dijelasin takut itu nggak bisa sempurna, nggak bisa. Apa itu susu? Susu itu nggak bisa kita jelasin rasanya susu apa, ya. Artinya ketika dibilang susu itu rasanya apa, yang manis-manisnya. lah iya, Berarti setiap orang beda-beda ya. lah iya kan beda-beda kan. Beda susu. Apalagi juga. Terlalu bayi gede ya. Aduh, Oke, waqad ikhtalafu fil khusyu'. Ya, mereka para ulama berbeda pendapat tentang khusyuk. Hal huwa min faraidis shalah? Apakah dia merupakan kewajiban sholat? Au min fadhailiha? Atau khusyuk itu merupakan keutamaan sholat? Ala qaulain, menurut dua pendapat. Wastadalla, dan mereka menjadikan dalil man qala, orang yang mengatakan bil awal, dengan pendapat yang pertama bahwa khusyuk merupakan fardu sholat, khusyuk merupakan kewajiban sholat. Dalilnya adalah bihadisi laisa lil abdi min sholatihi illa ma'aqala. Ya, laisa lil abdi min sholatihi illa ma'aqala. Tidak ada lil abdi, bagi hamba, min sholatihi, dari sholatnya, illa ma'aqala, kecuali apa yang ia sadari, dia sadar, ya. Jadi tidak ada sholat bagi seorang hamba kecuali sholatnya itu adalah dia sadar. Nah, ini dipahami ya sebagai apa? Hadis yang menunjukkan bahwa sholat itu harus khusyuk. Berarti khusyuk merupakan bagian daripada faraidus sholat, kewajiban sholat. Karena Rasulullah pernah, ya, ada orang sholat sama Rasul dibilang suruh balik lagi, sholat lagi. Kenapa? Karena sholatnya nggak tumakninah. Nah, maka nanti tumakninah itu nanti yang akan menjadi standarnya. Tumakninah khusyuk. Iya, makanya beda. Tumakninah itu kan tenang. Gitu. Nah, makanya nanti dia perspektifnya nanti sebetulnya. Gitu. Kalau yang diminta khusyuk tadi adalah khusyuk qalb, itu enggak, susah. Juga definisinya. Nggak bisa. Ya, maka nanti kalau khusyuknya perspektifnya adalah tumakninah, tumakninah itu maksudnya tenang, ya, kagak tergesa-gesa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lah, bukan. Ya. Jadi sholat itu harus tumakninah. Tumakninah itu maksudnya ya tenang. Ada yang dibacanya, bahkan tadi ma'aqala, dia sadar bahwa dia lagi ngapain. Gitu. Wa biqaulihi ta'ala, ada firman Allah juga yang lain, wa aqimis sholata li dzikri. Ya. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Wal ghaflatu, sedangkan ghaflah, ya, ghaflah lalai, enggak ngeh, ya, itu tadadu dzikra, ya, kebalikan daripada ingat, ya. Walihada qala ta'ala, dan olehnya itu Allah berfirman, wala takun minal ghafilin, dan janganlah kamu, ya, termasuk ke dalam orang yang lalai, ya, gapleh, ya, gapleh itu Malaikat. coba hebat ya orang kita, berarti hebat ya. Sedih lagi sholat kan itu termasuk lalai. Gimana? Sedih Ya, sedih itu maksudnya gini ya, katanya saya sholat ini diterima, kemampuan saya begini. enggak, justru itu yang diharapkan itu sebetulnya. Itu yang diinginkan itu. Maksudnya goplah teh, gapleh, kalau udah gapleh udah lupa sama segalanya. Lalaikan segala sesuatu. Jadi lagi sholat, dia kagak ingat bahwa dia lagi sholat. Kan kalau dia lagi sholat nangis berarti
Artinya apalagi dia ingatnya bahwa jangan-jangan sholat saya nggak diterima ya Allah, astagfirullah, maafin saya ya Allah, terima sholat saya. Ah itu begitu. Itu yang dimaksud khusyuk ya itu sebetulnya. Lupa bacaannya jadinya. Hah? Diterima lah. Nggak apa-apa, nggak ada masalah lupa bacaannya. Karena lupa bacaan itu nanti hanya Al-Fatihah yang merupakan kewajiban atau rukun. Itu pun nanti menurut Imam Syafi'i. Hah? Di situ lupa rakaat. Lupa rakaat ya, Chef. Biasa. Apalagi di rumah. Lah ya bilang apa, Chef? Kalau sedih itu Ajakan tak imam tidak lupa ya? terima, soalnya saya Imam gak lupa. kalau saya ini orang awam gitu. Lah iya nggak apa-apa, itu bagus, itu khusyuk sebetulnya. Coba jadi. Ya, bagus lah, harus pintar. Nanti kalau nggak salah di bab ini atau di bab lain gitu, nanti Imam Ghazali kasih trik, ada triknya nanti. Bagaimana trik agar khusyuk? Oke, jadi kembali bahwa ada yang bilang ini mungkin terlalu berat ya kalau menurut saya. Artinya khusyuk itu merupakan kewajiban sholat, ya. Sehingga akhirnya kalau khusyuk itu merupakan kewajiban sholat, ya nanti akhirnya kita nggak bisa diterima sholat kita. Kalau khusyuk tadi maksudnya adalah Kewajiban. konsentrasi, khusyuk itu betul-betul sadar dan lagi sholat gitu, itu susah itu dilakukan. Tapi Ya. kalau kita sholatnya merasa belum sholat lagi Enggak lah. enggak kan? Makanya saya bilang tadi itu kalau misalnya sholat itu yang dimaksud adalah khusyuk merupakan bagian sholat, merupakan rukun sholat, maka susah bagi kita untuk Nggak selesai sholatnya. iya. Kalau Karena merem sama baik tuh bagaimana, tapi perasaan kalau merem perasaan agak bisu gitu. Agak Tapi Kalau malam ingat apa Pak? ya, kalau menurut perspektif Kadang fikih, ingat apa? perspektif fikih, sholat nggak boleh merem. ini Perspektif fikih. Kalau kira sholat merem, tahiyat masalah salah. Juga mulai bubar ya. Mak untuk waladen entah. Sampai kapan ya? Ladenin terus. berbentar tidur. Iya betul. Ya, jadi perspektif fikih itu jangan merem. Nanti itu termasuk sunnah sholat, gitu. Atau bahkan nanti makruh kategorinya. Pengen kusuk kan karena baboran. Iya. Iya makanya. Jadi pengen merem tau malah tidur. Jadi Supaya efek kusuk dimamin. efeknya Melotot itu. jangan gitu, setengah-setengah gitu. Ya makanya tadi itu sulit ya untuk menjelaskan khusyuk itu apa. Gitu. Makanya Imam Ghazali mencoba menjelaskan, ada orang yang bilang khusyuk itu perspektifnya hati, ada yang mengatakan perspektifnya adalah fisik. Akhirnya dalam sholat khusyuk itu kategorinya apa? Apakah fardu? Apakah keutamaan? Kan gitu, ya kan? Kalau bilang fardu berat, ya nggak ada yang diterima sholat kita, Ada sholat. ya. Kenapa? Karena baru Allahu Akbar, udah nggak ingat Allah udah. Ya, jujur aja. Lah iya kan, ketika Allahu Akbar lah udah apa tahu ingatnya. Iya. Itu kan seharusnya ketika kita Allahu Akbar itu kita betul-betul sadar bahwa Allah itu maha penyayang, Allah itu sangat cinta sama kita, sehingga akhirnya ketika kita nyebut Allahu Akbar itu Allah nggak mungkin nggak membalas panggilan kita. Gitu. Beda kalau kita dipanggil sama pimpinan ya. Lah iya kan? Lah kan kita lagi ngomong sama pimpinan, dia lagi ngomong sama pimpinan. Iya Pak, entar dulu ya. Taplok mah iya. Iya kan? Coba itu. Kan nggak mungkin kayak gitu. Itu kan konsentrasi tuh. Lah iya kan kita kalau udah ngobrol sama pimpinan udah nggak mungkin tengok kiri nengok kanan, nggak mungkin kita ngobrol sama pimpinan. Males nih. Lah Keluar. nggak ada Pak, ya kan? Lah kita aja jadi pimpinan, misalnya ada anak buah begitu, kita kan ngeliatnya gimana? Lihat nih orang nggak ada hormatnya pisan. Hah? Maka ketika Allahu Akbar itu sudah harus menghilangkan berbagai macam hal sudah. Itu jadi surga lagi ingat. Nah itulah makanya, ya kan? Kalau hilang kunci sholat aja.
Iya. Nah ya makanya kalau khusyuk itu dijadikan rukun sholat susah bagi kita, sulit. Ya makanya ini pendapat ini berat, tapi bagus sebetulnya. Artinya ngedorong, ayolah sholat itu laisa lil abdi min sholatihi illa ma'aqala. Artinya ya sholat itu harus sadar lah, jangan sholat nggak sadar. Harus nikmat. Apalagi sampai nikmat mah. Gitu. Khusyuk tuh ya. Ya, apalagi nikmat. Nikmat tidur. Ya. Nah iya, artinya paling enggak sholat itu dia harus sadar bahwa dia dalam keadaan sholat. Ya, Wajib. ya ini makanya saya bilang tadi ada yang bilang itu merupakan kewajiban, itu merupakan rukun sholat bagian. Wa akhrajal Baihaqi, dan Imam Baihaqi mengeluarkan an Muhammad bin Sirin, ya meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, qala, beliau berkata, nubitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini mulai nih ke trik-trik gitu. Tapi ini riwayat, ya. Nubitu saya diberitakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah kana idza shalla, jika beliau salat, rafa'a basarahu ila sama. Hah? Doa apa? Idza doa. Idza da'a tadi. Idza da'a terus sama kesananya rafa'a. Oh. Ya itulah makanya. Jadi ya memang ini begini, Allahu a'lam bishawab, nanti kita cek ya. Kalau di saya idza shalla itu di situ apa itu? Da'a juga. Hah? Dal ain alif. Da'a. Ya. Sini malah nggak ada. Nggak ada sih. Nggak ketemu. Sini karena ida ropa'a langsung. Karena idza rafa'a Iya. basarahu. Terus Udah nggak jelas sama ipa aja lah tentang istilah aja. Jadi nggak ada basoronya, nggak ada daan, nggak ada solanya, nggak ada. iya. Mana hilang sih. Nggak tahu yang belum ngopi yang mana ini. Kalau lihat babnya, ya, yang tepat adalah idza shalla. Karena ini bab sholat kan. Gitu. Tapi teksnya akan lebih tepat kalau Nabi sholat, kalau Nabi doa lihat ke atas gitu. Kalau sholat romannya kurang urut gitu. Ya share ini teks ya. Lebih itu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ikuti aja yang di kitab saya. Idza shalla, jika beliau salat, rafa'a basarahu ila sama. Ya, Rasulullah mengangkat kepalanya, mengangkat matanya ya, ila sama, ke langit. Ya, artinya beliau melihat ke atas ya. Fa nazalat al-ayat, maka turunlah ayat. Wa zada Abdur Razzaq anhu, dan menambahkan Abdur Razzaq, ya, nama perawi dari Muhammad bin Sirin, fa amarahu bil khusyu', lalu memerintahkan Nabi untuk khusyuk. Farama bi basarihi nahwa masjidi, lalu akhirnya beliau ya membuang pandangannya kepada sekitar tempat sujudnya, masjid ya. Jadi tepat kalau begitu, sholat yang tepat kalau begitu. Gitu. Jadi Rasulullah ketika sholat itu melihat ke atas. Gitu. Ya. Lalu turunlah ayat. Ya. Nah, ayat itu bilang nggak boleh lihat ke atas. Ya. Gitu. Rasulullah khusyuk sholat jangan lihat ke atas. Seolah-olah lihat ke atas itu tidak menunjukkan kepada khusyuk. Maka sholat biar khusyuk melihat ke tempat sujud. Nah itu dibilang jangan merem. Ya. Jadi pas Allahu Akbar, khusyuknya kemana itu ntar? Melihatnya ke
banyak itu. Maka yang dimaksud khusyuk ini, makanya menurut ulama fikih, sholat itu nanti merupakan bagian sunnah. Keutamaan sholat itu melihat ke tempat sujud. Kalau ruku Nah maka nanti kalau ruku, kata Syekh Ali Jum'ah, itu melihat jempol kaki. Tapi ada yang sholat HP-nya dilihat tuh. diangkat dulu lah. Lagi sholat saya. Iya. Nah, lagi baru Allahu Akbar, sholat nih. Bikin status kan. sudah kakak gitu. Aduh, ampun. Tahajud nih gitu. Ya, jadi ketika fa'amarahu bil khusyuk, Rasulullah diperintah untuk khusyuk, maka teksnya adalah, ya, dipahaminya konteksnya adalah Rasulullah berarti langsung enggak ngelihat ke atas lagi sholatnya, tapi ngelihatnya ke tempat sujud. Oke. Apalagi sholat lihat matanya kemana baik gitu, nengok kiri, nengok kanan gitu, ngeliatin orang gitu. Ya. Sahur gitu. Setelah gitu. Oke, jadi ini satu tuh. Nah, ini memerintahkan khusyuk itu seolah-olah tadi teksnya, ya, di hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ya, Rasulullah diperintahkan untuk khusyuk. Berarti sudah dipastikan yang dimaksud khusyuk, jika khusyuk itu adalah bagian dari sholat, artinya khusyuk itu merupakan rukun sholat, maka bukan yang dimaksud dengan khusyuk adalah konsentrasi penuh, enggak terganggu dengan apapun dalam perspektif pikiran, pandangan, ya. Oke. Jadi berarti perspektif khusyuk, kalau misalnya khusyuk itu merupakan rukun sholat, berarti sholatnya jangan lihat kemana-mana, sudah di sholat aja, gerakan sholat jangan sampai nggak sadar, jangan gerak tengok. Makanya nanti Imam Syafi'i kalau gerak lebih dari 3 maka batal sholatnya, ya. Nah nanti lebih dari 3 pun beda-beda perspektifnya, gitu. Apa tiga kali itu 1, 2, 3 gitu, apa 1, 2, 3 gitu. Ini ngangkat lagi. Nah iya, gini 1, 2, 3. Nah itu masing-masing lah fikih, ya. Oke, jadi ini masih cerita tentang orang yang mengatakan bahwa khusyuk merupakan rukun sholat. Wa akhrajal Hakim, selanjutnya, ya, meriwayatkan Imam Hakim wal Baihaqi dan Imam Baihaqi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, kana sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah idza shalla. Nah, ini ada, ini mah ada. Nah, sama tuh kan, berarti idza shalla, jika beliau salat, rafa'a basarahu ila sama, mengangkat, ya, kepalanya, mengangkat penglihatannya ila sama, ke langit. Fanuzilat hadhil ayat, maka turunlah ayat ini, to'a ra'suhu, maka kepalanya nunduk, ya. To'a itu nunduk gitu, ya. Nah, ini sama dengan penjelasan yang tadi. Waruwiya, dan diriwayatkan Anil Hasan, dari Imam Hasan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, mathalus shalawatil khamsi, perumpamaan salat yang 5, kamathali nahrin, perumpamaan atau seumpama, sama dengan, ya, sungai, jarin yang berjalan, artinya mengalir, ya, ala babi ahadikum, di pintu salah satu dari kalian, katsiril ma'i, airnya banyak, yaghtasilu fihi kulla yaumin 5 marratin, ya, yaghtasilu yang mandi, ya, fihi pada sungai itu, kulla yaumin setiap hari, 5 marratin, itu 5 kali. Hal yabqa alaihi minad darani syai'un,
Ya. Apakah tersisa dari kotoran sedikit pun dari situ? Ya. Yakni maksudnya annas sholawati, bahwa sholat itu tutahhiru minaz dzunub. Ya, membersihkan dari dosa. Wala tubqi minha syai'an, dan tidak tersisa darinya sesuatu pun, sedikit pun, fima dunal kabair, ya, sesuatu selain dosa besar. Wahada, dan hal ini idza shalla, jika dia sholat bi khusyu'in wa huduri qalbin, jika dia sholat dengan khusyuk dan hatinya hadir. Wa illa, jika tidak, fahiya mardudatun alaih, maka itu ditolak. Gitu. Ya. Jadi sholat itu kata Nabi perumpamaannya seperti apa? Air sungai, ya, yang berada di depan rumah kita, ya. Setiap 5 kali mandi. Jadi setiap kita sholat kita berarti nyebur ke situ kan? Gitu, kita mandi tuh. Nah, berarti kita sholat berarti masuk ke sungai bersih. Itu. Jadi kalau 5 kali kita mandi dalam satu hari, kira-kira bersih orang, gitu kan gitu bahasanya kan? Bersih orang. Cuman yang jadi masalah sekarang adalah mandinya apa nyemplung doang? Hah? Mandi capung? Hah? Ya, apa mandinya mandi beneran mandi? Nah itu maksudnya, Itu kan ibaratnya ke wudu ya. hah? Wudu. Sholatnya bukan wudhunya, sholatnya bukan wudhunya. Bersihin dosa mandi. Sebelum sholat mandi dulu. Hah? Sebelum sholat mandi dulu lupa mandi. Bukan. Ibarat Jadi kalau sholat itu perumpamaannya seperti sungai yang mengalir di depan pintu rumah kita. Kalau kita sholat berarti kita masuk ke sungai, dan itu seolah-olah kita sedang mandi. Maka kalau seandainya kita setiap hari itu nyemplung ke sungai 5 kali, kira-kira bersih kagak badan kita? Kitanya bersih lah gitu. Kudunya mah bersih. Cuman sekarang masalahnya mandinya mandi capung. Hah? Asal-asalan. Makanya kata Nabi tadi di sini, ya, kalau cuman kotoran-kotoran kecil nyemplung mah bersih. Tapi kalau kotoran yang melekat, yang besar, nggak bisa lah, kudu digebet. Hah? Apalagi yang tato misalnya itu kan, nggak bisa kan dibersihin pakai air mandi. Oli bersih. Itu kan mati. sabun kelapa. Lah iya kan kudu pakai sabun kelapa kan. Lah digosok kan. Kalau tato mau dibakar kan. Lah iya kan Allah artinya. Kalau dosa-dosa kecil, kotoran-kotoran ringan hanya dengan mandi doang mah Bersih. Capung nggak bersih itu mah kecil. belum tentu juga kayak capung ya. Jadi kalau dosa kecil mah walaupun sholat usul juga bersih gitu. Belum tentu juga. Tergantung sungainya juga kan. Bukan tergantung mandinya, lagi-lagi mandinya. Minyak kotor. Lah kan kalau mandinya mandi nyemplung, terus ininya misalnya mandi nyemplung, ininya rapet. Kira-kira kan kena air nggak ini? Kan kagak. Bukan. Nyemplung, pakai celananya celana yang dari karet, basah nggak dalamnya? Nggak. Nyemplung, rambutnya ditutup sama rambut karet, basah nggak? Logikanya begitu logikanya. Jadi Nabi ingin menjelaskan kalau orang Islam itu sebetulnya setiap hari sudah pasti bersih, kudunya mah kudu. Maka akhirnya dibilang sholat itu harus khusyuk. Tadi kan ini masih cerita bagian tentang khusyuk itu merupakan kewajiban sholat. Oke?
Pahami, ingati. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man shalla raka'ataini, siapa orang yang sholat 2 rakaat walam yuhaddis nafsahu fihima, dia tidak pernah ngobrol ya, terhadap dirinya di 2 rakaat itu. Yuhaddis nafsahu fihima, enggak ngomong, jiwanya nggak ngomong, sholat lama ya gitu. Ya, tadi ada apa ya sebelum berangkat? Nah, itu yuhaddis fihi ma nafsah. Oke. Bisyai'in minad dunya, ya, sesuatu tentang dunia, ya, sedikit pun tentang dunia. Katanya apa kata Nabi? Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Allah akan mengampuni ya dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, 2 rakaat doang. Ya, 2 rakaat. Salat sunnah mutlak apa aja? Salat sunnah 2 rakaat. Ya terserah mau salat apa aja 2 rakaat. Semua salat gitu. Oh iya. Mau qobliyah kek, mau duha kek, mau syuruk kek. Ya. Mau mutlak kek. Jadi kalau kita melakukan salat sunnah 2 rakaat, ya, tapi di 2 rakaat itu kita nggak pernah ngomong tentang dunia diri kita nih, ya, Allahu Akbar, khusyuk gitu. Bang Mardi datang, aduh ntar, gitu. Berarti nggak ngomongin udah gitu, tapi kayaknya penting ini. Itu Cepetin lah. ntar keburu pergi dia. Ya, jadi kalau udah ada begitu, ya, kagak berarti udah. Jom. Kedua kalau bisa. Hah? Lah kan tadi rakaatnya kita ini 2 rakaat. Dapat rakaatnya. Gitu. Ya. Makanya saya bilang ini berat nih. Dan kita hampir nggak bisa. Makanya Allah alam, saya pernah waktu di pondok dulu saya pernah dengar cerita seluruh sahabat itu pernah dicoba untuk khusyuk oleh Nabi itu, gitu. Ya. Hampir semua nggak ada yang bisa. Abu Bakar sudah dari 1 rakaat ke rakaat kedua udah goyang kabarnya begitu. Umar, Utsman, Ali bahkan, ya, Ali itu sudah pas sudah rakaat kedua udah mulai saat masih bisa khusyuk, lalu pas sudah mulai tasyahud akhir sudah mau deket-deket selesai, wah kayaknya gue menang ini. Apalagi kalau ini hadiah. Lah iya kan ini dikasih hadiah kabarnya begitu sama Rasul. Ini kalau anu dapat ini gitu. Ya Allah alam ini ceritanya ya, saya ingat waktu saya di pondok ada Hadiahnya kisah. doang gitu. Lah iya gitu. Jadi pas udah di akhir gitu. Hadiah. Ya menang gua kayaknya ini. Hilang maksudnya. Ya. Langsung cerita ke Rasul, saya nggak bisa. Ya, artinya ya memang nggak bisa. Bahkan nanti saya bilang dulu, saya sering bilang ada istilah khawatir. Khawatir itu khatirah, ya. Lintasan itu pasti selalu datang, nggak bisa kita cegah, nggak bisa. Dia lewat aja begitu, sud. Ya, hanya yang jadi masalah keseringannya kita ketika khatirah itu datang, kita layanin itu masalahnya. Ya, kunci hilang, datang. Benar saja. Setan ya. Hah? Setan. Belum tentu setan juga, belum tentu. Ya. Jadi khatrah itu sesuatu yang lewat, lintasan yang lewat, itu yang selalu datang, yang nggak bisa kita cegah. Gitu. Ya, dia pasti datang. Hanya memang tadi caranya, kalau dia datang ya jangan diikutin, lewat aja, fokus. Gitu. Jadi ketika udah mulai tadi berpikir ada sesuatu, kunci astagfirullah. Benar di sini nih. Di bawah Gitu. anu nih, di bawah TV nih namanya tadi nih. Lah iya kan gitu. Kan kalau diibaratin kan gini Pak. Saya mau ke pasar Setu.
Lalu tiba-tiba ketemu Adi di pinggir jalan kan, Sat, ngobrol, diajak sama dia pergi kan. Lah, gue mau ke situ nih. Jadi kan. Lah kan kalau kita serius mau ke situ kan meskipun dia datang, maaf ya saya mau ke situ kan gitu. Kalau aja dah. Nah iya kan, jalan terus kan, gitu. Logikanya kan gitu. Khotroh itu kayak gitu. Ini udah diajak sama Adi jalan terus. Ya Allah saya mau ke situ, bang jalan lagi kan. Hah? Tahu-tahu ketemu sama Kak Haji Bumun kan? Lupa lagi. Saya mau ke situ, balik lagi. Kagak sampai. Logikanya itu khotroh tuh begitu. Gitu. Ya. Nah, makanya berupaya Syekh Yusuf bilang, kata Syekh Yusuf, khotroh itu kita nggak bisa cegah. Khotroh itu pasti datang. Hanya bagaimana ketika dia datang nggak usah diladenin. Gitu. Itu kan sama seperti ini rada jauh dikit ini. Sama seperti orang yang ketika dia sudah mulai sampai kepada titik dekat dengan Allah, usul sampai ya, itu nanti akan ada karomah ya. Karomah itu maksudnya sesuatu yang luar biasa yang dia terima misalnya ya, kayak mukjizat gitu, kayak maunah gitu. Tiba-tiba kata dia pengen makan soto, terjadi makan soto ya. Bubur Pengen makan bubur, terjadi, itu datang bubur. Waduh, nggak punya duit nih, datang duit tuh. Itu sesuatu yang luar biasa begitu tuh, ya bahkan di luar ekspektasi, gitu. Ya, dia lagi kemana tiba-tiba. Nah ini apa? Yang begitu itu sama seperti khotroh yang tadi lewat itu. Jadi kalau orang misalnya sekarang dia sudah lagi zikir asik, lagi ibadah enak, terus dia puasa rajin, terus dia punya karomah gitu, terus dia bangga selesai sampai di situ, nggak akan sampai di kamu. Ya, jadi itu seolah-olah sebagai godaan. Akhirnya nanti kata orang sufi itu dibilang karomah itu ya adalah hanya permulaan dari tanda orang yang mulai ya masuk ke dalam kedekatannya kepada Allah. Baru awal itu. Jadi jangan kita berpikir wah itu kayak itu mah bisa nyembur, kalau ada kebakaran disembur mati. Kalau dia berhenti di situ ya maka dia nggak akan pernah sampai ke Allah. Cukup sampai di situ doang. Ya, Pegang beras gitu, pegang duit langsung habis. Gitu. Oke, jadi, nah itu kalau dia sampai di situ doang, selesai sudah. Dia nggak akan pernah sampai ke Allah, enggak. Akhirnya yang diceritakan ke orang itu karomah terus, yang diceritakan ke orang itu cuman apa? Wah saya punya ini bisa begini bisa begitu. Tuh ada orang datang sakit saya langsung sembuh. Nggak sampai dia kalau ya. Sama seperti tadi ceritanya orang yang ketika sholat datang khotroh itu ya. Maka jangan tergiur. Akhirnya sampai kepada titik ada yang bilang bahwa karomah itu adalah haidul aulia ya. Haidnya para wali itu adalah karomah. Sekrapnya ya, limbah ya, limbahnya para wali. Para wali ketika dia dapat karomah nggak mau malu. Berarti nggak boleh limbah juga wali mah ya? Orang Apa yang nggak boleh? Ya kalau limbah dikumpulin nggak jadi duit siapa ya? banyak lah enggak ya. Jadi para wali itu memang berupaya jangan sampai dapat karomah, seolah-olah bukan itu ya tujuannya. Jangan sampai nggak ada limbah aja kalau ada wali. Karena tujuannya itu bukan itu. Tujuannya adalah dekat kepada Allah. Maka ketika sholat pun begitu. Ya. Jadi ketika kita misalnya sekarang sholat nih hari ini,
ya, lalu dapat rezeki gitu, ya besok sholat lagi karena dapat rezeki kan gitu, ya kan? Karena itu. Lah iya kan? Karena limbahnya. Tahu-tahu pas besok hari ketiga sholat kagak dapat rezeki kan? Waduh, gagal ini. Berhenti sholat itu. Berarti sholat yang kemarin kagak benar itu. Ya. Kalau orang-orang yang nyari korban itu bagus. Lah, enggak. Lah ya kan sekarang kasarnya saya sebagai pimpinan punya hadiah. Bapak mau cari hadiah apa mau cari saya? Kalau ketemu Haji kan dapat hadiah kan? Kalau Bapak mencari hadiah, Bapak bisa jadi besok-besok nggak saya kasih hadiah lagi. Atau Bapak hanya mendapatkan hadiah karena Bapak melakukan hal-hal yang saya inginkan, tapi Bapak nggak mendapatkan hati saya. Bapak nggak akan mendapatkan bonus lebih dari hadiah yang akan saya beri. Kalau assalamualaikum aja siapa tuh? Ya kan? Nggak ada. Ngapain oleh-oleh? Itu maksudnya, ya. Tapi kalau kita yang pingin, yang dipinginkan, yang kita inginkan adalah Allahnya, bukan yang lain. Ya, Udah rezeki gampang mah sholat aja banyakin gitu. ya itulah makanya. Jangan salah itu, rezeki itu bukan sholat, rezeki itu bukan zakat, bukan sodako lah. Rezeki memang udah dari sholat. Ya, sholat, sodako itu ya hanya wasilah, hanya perantara saja, seolah-olah. Sholat, sejak rajin Ya. sholat lo rezeki alhamdulillah. Iya, begitu. Lah itu dibilangin nama si itu siapa? Yang bikin Apple siapa? Siapa? Iya. Kalau mau Ustaz makanya berkat beda dah. Kagak ada kan orangnya itu. Berkatnya beda. Kalau Ustaz kan. Ya itu yang orang-orang kafir itu rezekinya banyak. Jangan salah, dia kagak sholat loh. Terus kenapa dia banyak rezekinya? Dia ada kan Hah? orang bilang yang sholat duha, Mm-mm. mudah-mudahan Pak Allah diberi kelancaran. Ya, yes. Ya, itu bagus. Ya. Artinya Nabi emang ngajarin, kata Nabi begitu. Nabi bilang, kata Nabi, sholat duha membuka pintu Rezeki. Iya, silakan, nggak apa-apa. Rezeki kan bukan duit aja. Ya, jadi artinya ini untuk ngajarin kalau orang masih awal itu pengennya, karena dia belum tahu yang sebenarnya nanti ini mau dibawa kemana sih sebetulnya, gitu. Jadi nanti yang mau dibawa sebetulnya itu adalah bukan kepingin rezekinya, bukan. Justru rezeki yang paling enak itu bisa sholat duhanya, itu rezekinya tuh di situ sebetulnya. Ya, jadi rezekinya punya kesempatan untuk bertemu kekasih, itulah rezekinya itu. Hah? Paham nggak? Jadi nanti rezeki yang paling enak itu kan ketemu sama orang yang kita sayangi. Sesibuk apapun kita, gitu, sebanyak apapun uang kita, kalau nggak ketemu sama orang yang kita cintai itu tersiksa. Gitu. Jadi Ya. intinya pengen mencari ridho Allah. Nah, ujungnya itu. Ujungnya adalah kepingin ridho Allah. Karena kalau kita kepingin Allah, semuanya akan kita dapat. Selawatin dia katanya kalau pengen mas selawatin. Lah iya, makanya selawatin dia. Gitu. Ya. Lah iya kan gitu. Itu kan kita cerita kita sama bocah kan. Kata kita bocah puasa, aduh ya udah lapar banget ini ya. Ntar kalau buka ntar dibeliin yang banyak makanan dah. Kan gitu, dikit lagi waktunya kan gitu. Tapi ketika nanti sudah dia terbiasa, harapannya malah dia sadar, alhamdulillah saya dengan puasa ini merasakan kelaparan. Oh, saya pengen dapat motor Lah iya kan gitu. Lah iya dapat motor dapat. Kagak selawatan gak dapat. Gitu. Ya. Jadi bukan berarti nggak boleh. Ya, karena Nabi yang ngajarin. Al-Quran ngajarin kita untuk ketemu surga, kita kepingin surga, ya betul. Al-Quran ngajarin kita untuk kepingin surga, ya benar. Silakan, dan itu yang dianjurkan. Gitu. Cuma nanti kalau levelnya sudah tinggi, kita semakin sadar
Kenapa kepingin surga? Karena di surga itu ada tempat di mana kita akan berjumpa dengan Allah. Itu maksudnya. Bukan karena surga itu tempat kenikmatan, surga itu tempat enak lah. Iya, memang tempat enak. Cuma nanti ada tempat yang paling enak di antara itu semua adalah bertemu dengan Pas nah, itu. makanannya enak-enak, ada cakep-cakep. Nah, iya kan gitu kan. Kata kita mah awalnya kan karena kagak ngerti. Dibilang iya tempatnya enak, ini enak gitu. Tapi ternyata nanti kita akan mendapati ada sesuatu yang lebih enak lagi daripada itu. Jadi orang yang sudah ada bukan enak gitu ya. Nah, itu. Karena orang yang sudah sadar, yang sudah ngerti mah begitu. Karena nanti keenak-enakan itu kan pasti enak lah. lah iya kan. Kita sekarang enak makan, enak tadi perempuannya cakep-cakep, enak servis misalnya. Itu mah nggak ada nilainya nanti ketika dibandingkan dengan kekasih atau apa ya bertemu dengan yang kita inginkan. Harus namanya aja udah terasa. Lah iya kan? Ya gitu. Nah maka harus hati-hati tuh kita. Makanya nanti tadi seperti misalnya karomah tadi, bahkan tadi khotroh itu ketika kita sholat lewat lintasan-lintasan ya kepikiran ini yang wah bagus dan lain sebagainya ya kita harus tetap konsentrasi, jangan terganggu dengan apapun. Kalau udah pengen ke Setu, ada yang mau ngajak ke Cibuntu, mau ngajak ke Cikarang, mau ngajak ke Bekasi, ya bodo amat, gue mau ke Setu, nah udah begitu. Ya. Lah iya nggak sampai-sampai Pak. Nah, kita lagi sholat begitu ketika Allahu Akbar. Aduh, tadi pintu udah dikunci belum ya keluar? Gitu kan? Motor ya. Lah iya. Aduh, motor. Kalau ada yang bawa bagaimana? Mana belum lunas. Kalau belum lunas beli, baru lunas. Ayo udah lunas. Yang baik udah lunas. Ya. Jadi ini sekali lagi ya akhirnya nanti sampai sholat yang kita lakukan itu ya sebetulnya bukan karena sholatnya bukan, tapi sholat yang kita lakukan itu nanti ujungnya adalah karena ini adalah perintah Allah. Jadi nggak akan pernah ada sholat itu berhenti, nggak ada. Sesudah kita menjadi wali, kita udah tinggi pangkatnya, nggak ada sholat, nggak. Justru malah semakin tinggi, semakin kenal orang kepada Allah, maka semakin sering dia melakukan sholat. Makin tinggi jabatannya makin sering ketemu presiden. Nah iya kan, gitu. Jadi bukan malah sebaliknya. Jadi bukan karena sholatnya bukan, tapi karena sholat itu adalah media untuk ngobrol, media untuk komunikasi, media untuk berjumpa dengan Allah salah satunya. Semakin sering, semakin enak. Gitu. Ya. Jadi bukan karena sholatnya bukan. Oh ini karena sholatnya lah bukan. Karena Allah yang sudah membuat sholat sebagai sarana untuk berjumpa dengan Allah. Dan nggak pernah ada ayat yang bilang sholat 5 waktu itu kewajibannya sudah selesai kan? Kalau berjumpa itu kan kalau dipanggil kita panggil dan selesai. Lah iya itu nanti akhirnya diawali dengan kita berupaya datang, ya kan? Nunjukin kinerja Ini kita, sering datang nih. nunjukin kita ini emang pengen kerja kan? Lah tiba-tiba diliatin, diintip-intipkan terus. Nah ini rajin juga bocah nih. Lah dipanggil ntarnya. Nah coba kalau misalnya sekarang udah kagak buat, datang dia kagak, lah ngapain gue lihat bodo amat. Nah itu nanti yang dibilang takhusyuk, yang dibilang tasabbur, berusaha untuk khusyuk, berusaha untuk sabar. Nah itu maksudnya. Lah iyalah. Datang dari mana? Lah ini mah datang terus itu, kalah saya. Siapa yang mau panggil duluan? Jam 3 udah buka. Menang. Allah. Lah ya itu. Ya, yang jelas ada usaha dulu. Ya. Jadi seolah-olah kita datang dulu,
dulu, datang dulu. Kan orang kalau mau kerja kudu ngelamar dulu, kudu nunjukin kinerjanya kan. Jangan kepengen kerja tapi nggak pernah nunjukin kinerja, gimana mau disuruh kerja? Nggak bisa. Ya. Kalau orang ini lihat bos aja kita sendiri. Apalagi lebih karena udah diterima, kasih posisi bagus, tahu-tahu kalau ada bos doang kerja, nggak ada bos nggak kerja, besok dipecat Pak. Lah jangan salah. Gitu. Kalau mata manusia aja mampu kayak gitu, apalagi nah itu yang maksud dengan ihsan nanti. Ya, bahwa kita selalu diawasi terus oleh Allah. Allah selalu melihatnya. CCTV Allah Ya, lah ya lebih canggih lah. Gitu. Ya, nah, jadi sekali lagi kembali bahwa sholat yang kita lakukan itu akan menghapus dosa. Tapi syaratnya lam yuhaddits tafsahu, nggak ngobrol dalam dirinya tuh. Dirinya kagak ngomong, ya. Dirinya artinya nggak ngobrol sama dirinya, gitu. Dia hanya membaca bacaan sholat aja. Ya akhirnya saya pernah bilang mazhab Syafi'i, mazhab Maliki misalnya itu salah satu di antara sunnah sholat ketika sholat itu biar terdengar ke telinganya tuh. Ya. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa tawassul. Biar kedengeran di sini tuh. Sendiri. Makanya biar melawan tadi ya. Jadi lihatnya ke bawah sambil jangan lagi sholat udah diem baik mulutnya, matanya merem, Tidur. ya. Imam udah bangun sujud, Yes. sujud Pak. Ya. Nah bagaimana kalau jadi makmum? Makmum imam sholat jahar, ya dengerin imamnya, ikutin bacaan imam semampu kita, Dewekan. ya jangan sibuk dewekan, ya. Jadi imam baca apa ikutin bacaannya semampu kita. Kalaupun kita nggak bisa apa ya, yang penting kita fokus dengerin dia. ini mah untuk itu. Iya, fokus dengerin imam. Jangan sibuk dengan bacaan sendiri. Gitu. Jadi kalau sibuk dengan bacaan sendiri itu seolah-olah kayak tadi imamnya pengen ke Setu, makmumnya pengen ke Surabaya. Baik sih. Ya, kagak nyambung tak. Ya, jadi satu gerbong tapinya, ya. Nah, beda jurusan. Gitu. Iya kalau keretanya benar ke Surabaya. Gitu. Imam udah turun kita belum. Ya, makanya saya bilang di kitab fikih Fiqhul Islam Mu'adillah tuh karangan Syekh Wahbah Zuhaili itu bilang Imam Syafi'i itu mensunnahkan bagi imam jahar, ya, bagi imam jahar setelah walad dhalin amin diamnya memberikan waktu untuk makmum membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena makmum pengen baca surat Al-Fatihah. Jadi jangan sampai imam baca surat, makmum lagi sibuk baca Al-Fatihah, itu maksudnya. Kalau misalnya kita bermakmum dengan imam yang enggak begitu modelnya, udah nggak usah baca Fatihah. Ikutin dia aja ya. Ikutin imam aja. Lo kagak sampai. Kalau nggak percaya mah temuin malaikat sono ki. Tapi kalau jadi imam jedanya kudu lama gitu ya. Yang nggak lama, makanya jedanya kita baca Fatihah juga secepat kita. Gitu. Berasumsi bahwa makmum pun sudah selesai baca Fatihah. Sebenarnya keburu juga. Berarti kalau misalkan Al-Fatihahnya belum selesai, imam udah lanjut sholat, Udah berhenti. berhenti itu. Berhenti. Nggak usah dilanjutin Nggak Al-Fatihahnya. Nggak usah. Kalian Dengerin ke. bisa baca. Jadi akhirnya nanti yang kita pakai adalah hadis qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam adalah bacaan makmum, udah begitu. Nah, kalau imam udah turun kita turun. Nah iyalah imam belum udah turun kita lagi berdiri. Kamu udah baca surat terus kita baru ini langsung ke kita Fatihah gitu. Nggak usah, pokoknya nggak usah ribet-ribet, nggak usah ribet-ribet. Bagaimana kepala rombongan aja. Bagaimana kepala rombongan aja. Kalau kepala Bagaimana Pak Supir. Jangan imam habis
mau sholat selesai salam kencing ikut kencing. Udah ikutin imam aja udah, ya nggak usah repot-repot, ya. Jadi kalau imamnya tadi nggak baca, nggak menyediakan waktu untuk al-fatihah, nggak usah. Tapi kalau imam menyediakan, kita baca tuh. Pas kita baca, imam udah mulai baca lagi, ya udah berhenti aja dengerin. Lebih aman itu, ya. Karena tadi itu kalau kita baca sendiri, jadi seolah-olah kayaknya kayak gambaran saya sekarang lagi bawa mobil. Yang samping saya, astagfirullahaladzim. Belum ganti megang setir ya. Lah iya. Aduh. Itu supir enak kagak begitu tuh? Belum setirnya dipegang itu. Kalau di saat sirinya, misalnya kalau saat duhur lah gitu ya, kita baca fatihahnya belum selesai, kamu udah ruku, kita ikut aja Pak. Iya, ikut aja. Walaupun di siri gitu ya. Iya, walaupun lagi sholat yang nggak baca surat. Yang baca suratnya. Gitu. Yang penting ikut satu rakaatnya gitu ya. Pokoknya ikutin terus imam, karena nanti kalau imam udah ruku terus kita belum ruku atau imam ini udah selesai, kita nggak ikut dia lagi udah. Gitu. Ya. Jadi ya udah ikutin aja. Enak banget di rumah. Jadi kita udah naik mobil, terus kita lagi mikirin ini supir kagak enak banget nih. Asal jangan tidur kali ya. Ntar imam udah turun, mau belum. Apalagi Bawa ke kampek. tidur lebih parah dari yang tadi mikir kan. Lebih parah tidur ketimbang tadi mikir gitu. Jadi enaknya jadi makmum itu ya. Enaknya jadi makmum ya tinggal ngikutin imam aja udah, nggak usah ribut-ribut. Makanya saya bilang dalam kitab Ibnu Qudamah fikihnya, beliau bilang kalau seandainya kita bermakmum dengan orang yang tidak kita sukai, maka sholat kita kagak sah. Silakan Anda ulang sholat Anda sendiri. Yang nggak sah sholat Anda doang dewekan. Sholat imam sama makmum yang lain keterima. Karena yang musuhannya ente, bukan dia. Paham nggak? Makanya jangan mau diimamin sama musuh. Ya. Jadi laki bini jarang makmuman tuh. Kalau disewot. Karena bininya berantem dulu sama lakinya. Tapi dia nggak dari sana. Al-Aqsa. Si bini kalau gimana jangan sampai jadi makmum. Jadi kalau kita udah makmum walaupun nggak benar itu bacaannya terus ya gitu. Ya sudah terus. Kita tadi salahnya kenapa Anda nggak jadi imam di situ? Ya. Jadi kalau gini, kalau saya secara pribadi, saya lebih setuju seandainya kita makmuman, lalu kita nggak yakin sama imamnya, udah munfarid aja pindah, Ya, misah. Saya niat misah dari imam, udah gitu aja. Munfarid, ya. Ketimbang tadi kita ngikutin makmum terus kedua aja udah jadi imam bacaannya bener lah. Baca panjang pendeknya orang beres. Oh, diulak banget. Mending turun ganti mobil lagi ya. Lah iyalah. Udah diulak banget ya. Iya kan? Ya udah kalau emang ente mau ikut tuh dari awal ya udah ikut aja. Gitu. Ya, jangan Jawab imam. Hah? Udah tanggung jawab imam. Lah udah tanggung jawab imam semua udah pokoknya ente mah terima beres ya udah. Imam mau ke bagaimana kek? Pokoknya dijual itu sekeranjang yang petot. Busuk-busuk dikit dijual. Nah, jadi kalau misalnya imam nih, maaf nih, coba gimana coba seandainya kan kata fikih kalau imam salah kita baca apa? Subhanallah. Seandainya terus imam maksa tuh, kira-kira bagaimana kita tuh? Ngikut udah. Lah ngikut juga kan? Kan kalau di kampung mah kun. Sudah kuntilanak. Itu lagi. Ikut lari semua. Kunut maksudnya. Musolanya serem kali itu masih. Kampung mau di Kalau aja udah terlalu. Ya iya, jadi harus hati-hati tuh ya. Jadi kita ya udah gitu. Kalau udah malu udah khawatir sama karena supirnya kita turun aja ya. turun aja. Sebelum sholat itu lebih Biar bukan lebaran soalnya. luntur ya gayanya gitu. Nah, kayak Ustaz gitu. Jadi Iya. kita ngalah. Udah depan lah. Iya. Pas giliran didengarin loh. Aduh.
Mana tuh? Nggak ada ini. Penampilan gitu ya. Kalau dilihat penampilan kan Iya. Pakai jubah lagi ya. Ini ada Iya, 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 iya. Tapi Pas udah baca, baca. lah iya kenapa? Makanya jangan itu dia, itu kan berarti kan kita udah sering begitu kan? Iya. Ya sudah. Dia biasanya gitu. Lah iya terima Kan aja. barang-barang ikut merantau ke Tasik di perjalanan sholat. Ya. Ya jelaskan ayo ke depan, ada Pak. Dan dilihat ini kan wah ini Ustaz. Ustaz. Kalau Ini model gitu. Katanya udah bareng aja yuk. Pas giliran baca Fatihah, aduh, Rusak Fatihahnya. Gagal milih imam teh ya. Lah iya. Gagal milih imam. jadi di dalam hati ada ini. Lah iya makanya saya bilang kalau kita udah nyerahin ya sudah percaya kan. Ya. Mau mobil kayak gini. Keren lah. Jangan ya. Makanya gitu kalau udah anu lagi anu tadi Kang Iyef tuh lagi siap-siap mau milih imam, udah maju aja, nggak usah pakai Camat datang ya camat. ya. Lah iya kan gitu. Ya. Lah kalau emang udah gitu silakan. Ya sudah kalau silakan udah jangan pernah berpikir pas ya salah gua. Jangan ya usah. Yang salah sendiri kenapa tadi dia mau maju. Walaupun benar salah juga itu. Lah mau bener mau salah ya tadi kan kita udah mau bilang apa iya. gitu salah sendiri. Lah iya kan tadi yang milihnya kita. Nanti kita tinggal doa aja mudah-mudahan selamat dah. Lah ya kan tinggal begitu doang kan bilang. Lah iya mudah-mudahan selamat kan. Kirain bisa bawa aja. Iya, pinter gitu. Tahu-tahu benda ini bunyi terus. Tuh kan udah mau kalah dia. Nanya. Nggak mau kalah dia. Ya, alhamdulillah wallahu a'lam bis.